warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Abdul Qadir dari SD Negeri Mangunan, CPP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Pada pagi ini saya bersama beliau Bapak Sritoyo, yaitu Kepala SD Negeri Mangunan Kabupaten Jepara, yang pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau Pak Sritoyo terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ngoten nggih, Pak nggih. Pripun kabar pagi hari ini, Pak? Baik-baik aja, Pak. Alhamdulillah. Kata makanya mohon maaf hari ini saya akan mungkin merepotkan Bapak untuk bincang-bincang terkait dengan proses pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan di SD Negeri Mangunan terutama ya. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Mungkin langsung kita mulai saja dulu. Mungkin yang pertama gini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral. Untuk dilema etika di sini kasus-kasus ada dua kasus. Yang kedua kasus itu adalah menurut kami ya ada kebenarannya sama-sama benar, dan rujukan moral itulah kasus-kasus yang satu sisi adalah merupakan kebenaran yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku, yang kedua kasus yang dinilai kurang benar, bukan tidak benar tapi kurang benar. Di sisi lain semacam itu ada pertentangannya antara rujukan moral semacam ini, ada pertentangan. Kalau tadi dilema etika kan sama-sama benar ya, kita harus tahu nanti bagaimana untuk penyelesaiannya. Baiklah, berarti kalau dilema etika menurut Bapak berarti kan dua kasus yang sama-sama benar ya Pak? Benar. Kalau yang rujukan moral berarti ada yang satu kasus yang benar, satu ada ya kurang benar lah, kurang benar. Bukannya tidak benar tapi kurang benar. Pemahaman saya. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya Pak, mungkin selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada juga kepentingan yang sama-sama benar. Dengan etikanya. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kebenaran. Memang saya sebagai kepala sekolah, saya mulai tahun 2016 ya, banyak sesuatu permasalahan sama-sama yaitu dilema etika ya. Sama-sama ada dua permasalahan di hadapan semacam itu, kita harus mencari skala prioritasnya, manfaatnya ya. Yang satu kita selesaikan bagaimana, yang satu karena kedua-duanya itu benar. Kebenaran itu ya kita ambil yang paling benar yang mana? Jelas ada dua masalah itu, jelas ada kasus pasti ada yang lebih benar, kita ambil yang lebih benar keputusan yang semacam itu. Karena mungkin ada contoh saja ya, ada kepentingan contoh kecil saja ya, ada kepentingan rapat seandainya kita sudah menjadwalkan di sekolah hari ini kita rapat nanti, dan suatu saat nanti ya, di atasan kami pun akan mengundang, jamnya sama ya, kita harus melihat apa ini yang kita lakukan dulu ya. Kita harus berprinsip semacam itu ya. Kita mencari yang lebih kita pentingkan yang mana. Jelas ada nanti ya, harusnya yang tadi kita sampaikan rapat sekolahnya ya kita beri pengertian, kita ada orang yang mendadak atau kita dapat menyelesaikan caranya, harusnya guru ya kita harus memahami semacam itu. Pada prinsipnya skala prioritas yang lebih jelas ada dua permasalahan, jelas ada yang lebih, ada yang kurang lagi. Oke Pak, baiklah, mungkin selanjutnya gini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang Bapak lakukan selama ini? Ya tadi saya mengambil
contoh kecil saja ya, langkah-langkah apa yang kita laksanakan. Ya, ada suatu permasalahan yang sama-sama benarnya, kita tadi memberi contoh, ada rapat saja kita sudah mengundang guru-guru, hari ini jam ini kita harus rapat sekolah. Nah, akhirnya mendadak kita harus rapat di Satkor seandainya. Ya kita berikan pengertian. Ya di sekolah Bapak dan Ibu, mohon maaf karena ini adalah ada undangan bahasa yang mendadak. Saya harapkan ya Bapak dan Ibu untuk bisa menerimanya. Nah, nanti seandainya waktu cukup ya, hari itu pun kita akan melaksanakan contoh itu saja. Ya, jadi langkah-langkah semacam ini ya kita memberikan pengertian pada orang-orang yang bersangkutan dengan permasalahan itu. Kita dekati, kita berikan pemahaman agar tidak menyinggung perasaan lah. Karena kita mengambil skala prioritas bukan biar tidak yang satu otoriter atau itu tidak semacam itu. Guru dia akan menerima putusan yang semacam itu. Prinsipnya langkah berikan pengertian supaya tidak ada pihak yang merasa merugikan. Kita tetap berjalan. Mungkin Pak, lanjut ya Pak ya. Mungkin yang keempat hal apa saja Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Jadi semua keputusan itu tidak berpihak pada kepala sekolah saja. Karena semua keputusan yang saya ambil ya di sekolahan dimanapun kita harus mencari musyawarah. Kita pendekatan musyawarah. Di dalam musyawarah untuk mencapai mufakat itu yang kita pegang teguh dan masalahnya. Kalau memang itu keputusannya ya, semua orang menerima, tapi ya jelas semua keputusan itu tidak akan menyenangkan semua anggotanya. Ya, contoh di SD Negeri Mangunan tidak mungkin keputusan itu guru sekolah kami pun akan menerimanya. Ya, ada salah satu, namun kita mencari musyawarah untuk mufakat. Kita punya pengertian kalau ini suatu keputusan kita yang mengeluarkan banyak kan harus kita hormati lah. Apabila ada sesuatu, ada guru yang lain untuk mengusulkan tidak diterima, ya harus kita menerima karena musyawarah ada mufakatnya itu. Kita ada semacam itu. Prinsipnya komunikasi musyawarah ya Pak. Musyawarah. Nanti bisa diterima oleh semua. Iya. Oke, selanjutnya gini Pak. Masih hal-hal apa saja Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di rumah kita. Kasus di rumah itu kan tadi kan sama-sama benar. Bagaimana kita itu mengambil langkah-langkahnya, ya kita harus berhati-hati. Berhati-hati yang terpenting ya kita memberikan keputusan yang sesuai dengan aturan. Jadi di mana di situ ada aturan, kita harus menaati semua pemahaman semacam itu kita sampaikan pada warga sekitar. Terutama di SD Negeri Mangunan ini kan guru-gurunya dan banyak. Saya sendiri kalau di SD Negeri Sukodono sedikit di sini ada 2 kali lipat. Makanya itu kan bukan tantangan bagi saya ya. Jelas langkah-langkah yang kita berikan pada pemahaman ya. Kita nak wong Jawa itu ya menerima umpandu. Bukannya kita itu menerima apa adanya yang diberikan dari kepala sekolah itu tidak, menerima dengan ikhlas dan kita harus melaksanakan. Bukannya kita akan menerima terus di belakangnya itu tidak melaksanakan, itu saya sudah jelaskan. Ya. Kita menerima keputusan harus kita melaksanakan keputusan. Apa itu keputusannya? Ya kita laksanakan. Intinya semacam intinya berarti tantangan memberikan pengertian ya, dan pengertian pada akhirnya tidak ada yang harus menerima itu tadi, menerima impadu itu bahasa Jawa seingat saya itu. Pak, mungkin selanjutnya
apakah Bapak memiliki sebuah kata kalah atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus di rumah tidak? Mungkin apakah langsung diselesaikan di tempat itu, apakah mungkin memiliki sebuah jadwal program penyelesaiannya, ya kan? Mungkin dalam bentuk seperti atau seperti apa yang bisa dijalankan? Itu ya, jadi kita lihat kasusnya atau permasalahannya. Bukannya kita semua permasalahan harus diselesaikan di tempat itu, tidak. Kalau mungkin permasalahan itu bisa diselesaikan di tempat itu dan waktu itu juga harus kita selesaikan. Jangan sampai kita itu menumpuk suatu pekerjaan, punya beban, nanti ada beban, kayak selesai belum diselesaikan ya. Intinya kalau permasalahan itu mudah, itu harus diselesaikan di tempat itu juga, dan waktunya ya itu juga ada permasalahan kita selesaikan. Ya seandainya ada permasalahan yang mungkin yang mungkin perlu apa ini anak yang analisa, ini bagaimana ya kita buat jadwal lah ya, kita buat jadwal, ini nanti kita musyawarah masalah ini gitu. Karena terus terang jelas permasalahan di sekolah itu tidak mungkin ya, itu tadi saya sampaikan tidak semuanya bisa diselesaikan di tempat itu. Kita harus ada dua, kalau saya itu ada dua ya, jelas kalau mudah, permasalahan mudah kita selesaikan di tempat itu, dan waktunya juga pada waktu itu juga. Seandainya kalau ada saya kan gitu. Kalau permasalahan itu perlu dianalisa, dipikir-pikir lah ya, ada suatu pertimbangan. Kita jangan sampai memberikan keputusan itu tadi memberikan keputusan yang salah ya, jadi salah pemahaman, nanti dikira itu kepala sekolah memberikan keputusan yang salah, ya jangan sampai. Harus dipikir-pikir, bukan olah terus serentaan kita ada dua. Kalau saya ada dua. Jadi melihat kasusnya mungkin saat itu ya kita selesaikan ya. Jangan sampai menumpuk. Kalau seandainya perlu dianalisa ya kita analisa. Ya tidak perlu bisa ya enggak. Nanti kalau kita menyelesaikan sesuatu hal yang bisa ya nanti hasilnya pun saya kira kurang memuaskan semua. Iya Pak. Oke, langkah yang cukup bagus Pak. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasus di rumah etika? Ya, kita sampaikan tadi, semua sekolah di situ pasti ada guru-guru yang sama. Itulah yang selama ini saya juga memerlukan pertimbangan beliau yang tadi kita sampaikan ya, keputusan tidak semua itu tidak dari kepala sekolah. Kita minta pertimbangan guru yang senior, itu dari perbedaan dan pertimbangan saya biar tidak nanti ya, bukan berarti kita itu terus semua permasalahan dilemparkan kepada guru senior, tidak. Guru senior di sini kan memberikan pertimbangan saya. Jadi saya tidak terus memberikan keputusan sendiri, itu tidak. Karena saya juga demikian di SD Negeri Mangunan banyak yang senior. Walaupun yang senior PNS-nya hanya satu, ya, tapi kan P3 Bapak perlu ada seniornya. Maka yang senior itu kita berikan untuk memberikan pertimbangan bagi saya. Biar permasalahan itu tidak terbebani pada saya pribadi. Ya, biar saya senior mengonggol dan memberikan masukan, ya, memberikan ide-ide yang perlu sebagai keputusan besar. Intinya itu. Terima kasih Pak. Ini yang terakhir kami. Terakhir mungkin dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dan pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di etika? Jadi untuk mengambil keputusan, semua keputusan kalau saya pribadi, keputusan itu harus diterima semua pihak. Kalau di sekolah ya warga sekolah semua harus
menerima. Jangan sampai keputusan itu merugikan salah satu. Contohnya, pandai penjaga, sembarang aku, contoh di sekolah saja, seandainya ada kebersihan sekolah, itu tanggung jawab warga sekolah. Enggak, kalau lihat ada contohnya, yang tanggung jawab adalah warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Ya ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada penjaga. Jangan dibebankan ke satu. Ya, kalau dibebankan, pak kebersihannya harus penjaga sekolah. Nah itu kan merugikan salah satu. Jangan sampai semacam itu. Kita tanggung jawabnya yang bersama, makanya semua keputusan itu harus diterima. Jangan sampai merugikan. Namun ada apa ini, ada sesuatu yang mungkin ya kan resikonya sedikit. Jadi mungkin ada guru yang kurang berkenan sana. Itu bagian kerja seandainya ada punya permasalahan itu ya jangan sampai dikembangkan. Jadi kita ya itu tadi contoh kecil saja ya, menjaga kebersihan sekolah ya semua warga, semua yang ada warga di sini. Berharap keputusan itu ya diterima semua warga sekolah, biar tidak ada ketimpangan kebutuhan sosial antara yang satu dengan yang lain. Mungkin itu apa yang bisa kita bincang-bincangkan ya. Dan terima kasih atas pengalaman yang telah Bapak saya sampaikan. Mungkin nanti bisa menjadi apa namanya dan ini Pak pengalaman bagi saya juga dan mengambilkan keputusan yang betul dimajukan. Sekali lagi saya terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf mungkin juga mengganggu waktu Bapak di hadir ini. Mungkin itu cukup dulu Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar nanti terbulan indah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rauf dari SD Negeri Mangunan, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Sumroton. Beliau Ibu Kepala SMP Islam Datuk Singaraja, yang saat ini saya akan mengadakan wawancara dengan beliau, yaitu tentang cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 calon guru penggerak. Oke, baiklah Bu Sumroton, nanti saya minta waktunya sebentar nanti untuk melakukan percakapan terkait cara-cara pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan di sekolah. Ya, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan yang biasa sering Ibu alami dilakukan di sekolah. Mungkin langsung saja gitu ya, biar nanti waktunya lebih efektif gitu. Gini aja, mestinya kan kalau di sekolah itu saya yakin Ibu Sumroton sering menjumpai berbagai permasalahan yang cukup menarik gitu ya. Kadang penuh dengan dilema, kadang penuh dengan pertentangan dari peraturan ataupun yang lainnya. Ya. Nah, dan di sini nanti saya akan coba untuk bertanya terkait dengan hal-hal itu semuanya. Mungkin bisa kita mulai langsung aja, Jum. Silakan. Yang pertama gini, mungkin selama ini ya, bagaimana Ibu Sumroton dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Yang saya alami, saya pernah dapat pengetahuan dari pelatihan saat saya menghadapi masalah. Saya mengidentifikasinya kalau dilema etika, masalah kebenaran lawan kebenaran, dan jika rujukan moral itu benar lawan salah. Berarti selama ini
Bu Sumarto sudah tahu ya tentang apa itu dilema etika maupun rujukan moral ya. Ya, tahu sedikit-sedikit Pak. Oke, baiklah. Mungkin yang kedua gini, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Kira-kira. Untuk kasus seperti ini benar-benar dilema ya Pak ya. Selama ini saya identifikasi masalah terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan mana yang menjadi prioritas dan dampak yang lebih besar. Seperti itu Pak. Oke, baiklah. Berarti biasanya apa namanya, Bu Sumarto harus mengidentifikasi dulu ya Identifikasi dulu. menjadi pertimbangan. Oke, mungkin selanjutnya yang ketiga Ibu ya. Terus kira-kira gini, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang bisa Anda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya lakukan karena kami ada di lembaga yang bernaungan di yayasan, tentunya kami lihat masalahnya terlebih dahulu. Kalau menyangkut hal memang perlu saya akan lakukan komunikasi atau musyawarah dengan pihak yayasan. Tapi kalau cukup bisa diselesaikan di sekolah, biasanya saya melakukan musyawarah dengan waka-waka dan semua dewan guru. Berarti pada poinnya berarti apa namanya, melakukan komunikasi ya Bu, Iya. dengan kepala pengurus yayasan ataupun dengan teman-teman yang ada di sekolah. Oke. Terus selanjutnya Bu ya, untuk yang keempat Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif, saya musyawarah terlebih dahulu, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang telah saya sampaikan di atas tadi. Berarti harus sama. Intinya inti pokok poinnya adalah musyawarah ya. Ya, musyawarah. Atau komunikasi dengan teman-teman. Dan diutamakan memang musyawarah. Ya, sangat menarik Bu. Jadi musyawarah itu hal yang penting ya, untuk dalam pengambilan keputusan bersama. Oke, selanjutnya ya Bu ya. Mungkin terlalu banyak, ada 8 atau berapa pertanyaan. Oke, gini yang selanjutnya Bu ya. Kira-kira Bu ya, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena kan dilema etika kan memang sulit ya, karena kasus masalah dua kepentingan yang sama-sama benar kan, dan dua-duanya benar, padahal kita harus memilihnya ya. Nah, taruh lain kira-kira apa yang menjadi tantangan saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang menjadi tantangan ketika menghadapi masalah dilema etika ya. Yang kedua, memiliki dampak yang sangat besar dan jangka panjang, sehingga perlu mengidentifikasi dengan cermat dan teliti. Ini biasanya kami musyawarahkan bersama pihak yayasan dan semua dewan guru. Jadi pada prinsipnya mengidentifikasi ya. Iya. Mengidentifikasi masalah-masalah itu. Masalah-masalah itu. Kira-kira mana yang memiliki dampak yang besar, itu jadi pertimbangan. Oke. Baiklah, untuk yang pertanyaan berikutnya Bu ya. Ini yang keenam, Kira-kira gitu, apakah ada yang memiliki apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Mungkin apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu, ya kan? Atau punya jadwal tersendiri, ya kan? Rancangan kegiatan jadwal atau prosedur seperti apa yang bisa Anda jalankan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Ada Pak, biasanya saya identifikasi terlebih dahulu apa masalahnya, siapa saja yang terlibat. Kami lakukan konfirmasi dengan beberapa pihak
yang terlibat. Saya komunikasikan dengan waka tadi ya Pak ya. Kalau sudah dirasa data informasi sudah cukup dan saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru. Saya ulangi lagi, yang terlebih dahulu yang saya ajak bicara memang waka dulu. Setelah itu baru Bapak Ibu guru. Jadi memang waka dulu ya. Iya. Barangkali waka terkait atau mungkin Waka-wakanya terkait Pak. Ya. Oke. Selanjutnya ya, yang nomor 7, kira-kira adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus di rumah ini? Tadi sudah saya sebutkan tadi, selalu mengajak waka-waka yang terkait dan Bapak Ibu guru ya, atau bisa jadi wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan keluarga dan pihak terkait dalam suatu permasalahan. Pada intinya kalau mungkin saya mau ulangi lagi, terutama waka-waka dulu ya. Ya, waka-waka dulu. Kemudian wali murid terkait, ya, juga yang terkait. Dan mungkin orang-orang terdekat ya. Ya, orang-orang terkait yang diidolakan tadi. Berarti suatu solusi atau mekanisme yang cukup bagus Bu. Nah ini mungkin yang terakhir Bu ya, pertanyaan terakhir. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai ke topik pertanyaan nomor 7 ya. Oke, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda saat mengambil keputusan dilema? Kasus yang kategori dilema etika memang sulit ya, karena semua masalah sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Tentunya dalam pengambilan keputusan memerlukan identifikasi masalah. Pihak-pihak yang terlibat harus dilakukan konfirmasi dengan pihak terkait, dilakukan musyawarah, lalu refleksi hasil keputusan untuk dijadikan acuan atau pengalaman jika ada masalah serupa di kemudian hari. Oke, berarti bisa identifikasi, terus konfirmasi ya Bu ya. Konfirmasi kan, konfirmasi ternyata penting ya. Ya, penting sekali untuk konfirmasi. Menghindari miskomunikasi ya. Iya. Nah tentunya yang terakhir berarti bisa dijadikan apa? Pengalaman ketika ada kasus-kasus yang serupa di Kemudian hari. Oke, mungkin itu terima kasih Ibu Sumroton atas waktunya yang telah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang ya terkait strategi yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika ya. Ya, oke. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini dan bisa menjadikan referensi bisa juga di kemudian hari ya. Sampai ketemu lagi. Mungkin saya akhiri dulu atau ada yang lain? Terlebih dahulu saya minta maaf ya, karena jawaban saya membuat Bapak kurang puas atau bagaimana, kan gitu ya. Enggak, terima kasih. Ini nggak ada jawaban puas tidak puas ini. Sangat puas sekali karena sangat bagus. Oke, saya kira itu akan perbincangan kali ini dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.